Nimrod adalah penguasa pertama di dunia yang melakukan perubahan besar di seluruh belahan dunia. Oleh karena dia, dunia terpecah dalam beragam bahasa. Meskipun Alkitab sangat sedikit berbicara tentang Nimrod, namun sejarah tentang seorang penguasa yang besar yang merujuk kepada Nimrod tercatat dalam berbagai budaya maupun mitologi. Siapakah Nimrod sebenarnya? Dan bagaimana Nimrod dipandang Alkitab? Pada Kejadian 10 ayat 8-9 dikisahkan tentang Nimrod, seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Nimrod adalah cicit Nuh dari Ham yang memperanakkan Kus, ayahnya Nimrod. Menurut Alkitab, Nimrod menjadi penguasa pertama di bumi, atau dengan kata lain, Nimrod mendapat gelar emperor pertama dengan wilayah kekuasaan yang luas dari wilayah Shinear yang mencakup Babel, Erek, dan Akkad. Nimrod juga adalah orang yang ahli dalam medan perang. Hal ini terbukti dari banyaknya kota yang didirikan pada saat itu, ketika ia pergi ke Asyur dan mendirikan kota Niniwe, Rebohor, Kala, dan Rasen. Terdapat dalam Kejadian 10 ayat 11 dan 12. Nimrod, menurut mitologi Babilonia, merupakan sebuah julukan yang diberikan kepada orang yang bernama Gilgamesh. Gilgamesh sendiri merupakan tokoh yang terdapat dalam mitologi bangsa Babilonia yang ditemukan dalam sebuah tablet tanah liat oleh arkeolog pada tahun 1894. Tablet kuno tersebut diperkirakan sudah berusia ribuan tahun lamanya. Tablet kuno tersebut bercerita tentang kisah hidup Gilgamesh. Diceritakan dalam tablet tersebut, Gilgamesh adalah seorang pemburu yang perkasa, sehingga banyak penafsir yang mencocokkan bahwa Nimrod ini adalah sebuah julukan yang diberikan kepada Gilgamesh karena memiliki kecocokan tersebut. Peristiwa penting dalam Alkitab yang dikaitkan dengan Nimrod adalah ketika ia menjadi pemimpin atau pemrakarsa dalam pembangunan Menara Babel. Seperti yang kita ketahui, pembangunan Menara Babel ini yang menyebabkan terjadinya perpecahan bahasa yang sangat berdampak bagi dunia. Terdapat dalam Kejadian 11 ayat 6 dan 7. Nimrod dan orang-orang yang bersama-sama dengan dia berkeinginan untuk mencari nama agar dilihat hebat dan berkuasa. Namun Tuhan tidak menyukai apa yang mereka perbuat, sehingga Tuhan mengacau balaukan bahasa mereka yang awalnya hanya satu bahasa menjadi banyak bahasa. Proses pembangunan Menara Babel ini pun terhenti karena mereka tidak memahami satu sama lain. Menara Babel ditafsirkan menjadi simbol kesombongan manusia yang diwakili oleh Nimrod. Menara Babel juga menjadi lambang ketidakpercayaan manusia kepada Tuhan. Ketika Tuhan berjanji kepada Nuh untuk tidak mendatangkan air bah kembali, Nimrod dan orang-orangnya tidak percaya akan janji itu, sehingga mereka membangun menara yang puncaknya sampai ke langit, agar mereka dapat berlindung ketika Tuhan mendatangkan air bah kembali. Selain itu, Nimrod membangun Menara Babel yang puncaknya sampai ke langit, diyakini untuk menyamakan dirinya dengan Tuhan, karena langit adalah tatanya Tuhan. Pembangunan Menara Babel ini juga merupakan simbol dari pemberontakan Nimrod kepada Tuhan, karena tindakan Nimrod yang bertentangan dengan apa yang Tuhan katakan kepada Nuh dalam kitab Kejadian 9 ayat 1. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya, serta berfirman kepada mereka, "Beranak cuculah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah bumi." Sedangkan Nimrod berkeinginan untuk berkumpul dan mendirikan sebuah kota besar dan mencari nama untuk mereka, agar mereka tidak berserakan ke seluruh bumi. Kejadian 11 ayat 3-4. Nimrod, meskipun digambarkan sebagai manusia yang gagah perkasa di hadapan Tuhan, ia sekaligus juga dilambangkan sebagai kesombongan dan pemberontakan manusia terhadap Tuhan. Sama seperti pembangunan Menara Babel yang berakhir dengan sia-sia, demikianlah halnya orang yang membangun sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan akan berakhir dengan sia-sia juga.
Jika bukan Allah yang membangun rumah, sia-sialah jerih lelah orang yang membangunnya. Jikalau bukan Allah yang membangun kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Mazmur 127 ayat 1. Produced by Mesbah Keluarga.